Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi sebelum kita belajar pada pagi hari ini, kita akan membuat kesepakatan kelasnya. Yang mana kesepakatan kelas itu setiap siswa itu membuat di kertas yang Bapak bagikan, kertas warna, dibuatlah masing-masing siswa, kemudian ditempelkan di depan kelas ya, di sini di papan tulis ditempelkan. Oke, jadi semuanya harus buat nanti satu persatu ke depan ditempelkannya. Jadi kesepakatan kelas yang sudah kita buat tadi, kalian apabila ada yang melanggar salah satu kesepakatan kelasnya, nanti akan ada konsekuensinya. Bisa kan? Bisa? Oke. Kemudian ada pertanyaan? Ya. Oke, kita buat langsung ya. Ayo lanjutkan. Ya. Cuma kita bilang matahari. Lanjutkan lagi. Lagi. Zoom ini. Masih dikit lagi. Oh, ya, lanjutkan lagi. Sudah ya. Jadi kalian semuanya masing-masingnya sudah membuat keyakinan kelasnya. Satu siswa itu satu keyakinan kelasnya, yaitu keyakinan kelas itu nilai-nilai positif atau praktik baik di kelas untuk kemajuan kelas kita pada semester 2 ini. Oke, sekarang kita baca. Ini ada namanya ini, pas ya, satu kita jelaskan ini Budiman Saputra. Mana Budiman? D. Fajar, tolong baca punya kamu pacarnya. Silakan bacakan. Apa yang dengan kelas kamu yang kamu buat? Tidak melanggar peraturan lagi. Silakan. Kemudian nih ya.
Tidak ribut di kelas. Lanjutkan. Gimana? Biar dibaca satu-satu ya. Gimana? Yang belum lanjutkan dibaca. Biar jelas kita ya. Oh. Tidak boleh bolos pada saat jam pelajaran di kelas. Oke. Yang bacakan. Pelajaran. Oke. Ya, silakan. Belakang. Lanjutkan. Ya. Tidur. Tidak boleh merokok di kelas. Oke, lanjutkan. Ayo. Ayo, semua duduk. Wajib hadir terus. Terus disiplin. Ayo, lanjutkan. Oke. Mengikuti peraturan sekolah. Oke. Saya lanjutkan. Semuanya dapat data depan. Apa yang dibuatnya? Tolong dibacakan ya. Tidak boleh merokok di. Lanjutkan. Harus sopan kepada guru. Oke, lanjutkan. Tidak boleh lambat. Oke. Membuang sampah pada tempatnya. Bagus. Lanjutkan. Ini sampahnya bunyi. Lanjutkan. Tidak merokok di kelas. Lanjutkan ya. Ini banyak nih. Tidak polos lagi. Oke. Polos. Lanjutkan. Tidak malas belajar lagi. Oke. Ya, silakan. Tidak merapat lagi. Jadi lebih baik lagi. Silakan. Tidak datang terlambat. Lanjutnya. Lagi. Sudah. Sini. Menjaga kebersihan. Oke. Dari nilai-nilai keyakinan yang kita buat bersama tadi, Bapak sama kalian, kita jadikan menjadi kesepakatan kelas yang telah kita bentuk. Yang pertama kita bentuk bersama ya, kita kesepakatan ya. Oke. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan belajar. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Kalau setuju, Bapak kasih contreng. Oke. Kemudian yang kedua, datang tepat waktu. Bagaimana? Setuju. Mana? Setuju.
Kemudian yang ketiga, yaitu kesepakatan kelas kita menjaga kebersihan kelas. Setuju? Oke, tidak artinya kebersihan kelas ini yang piket tertibkanlah yang piket pagi, kemudian tidak dilarang membuang sampah, mencoret-coret dinding, ya boleh itu kebersihan. Oke. Kemudian yang keempat yaitu mengucapkan salam sebelum masuk kelas. Itu harus ya. Setuju? Oke ya. Kemudian yang kelima, menghormati orang lain dan diri sendiri. Bagaimana? Jadi di sini poinnya ini menghormati orang lain dan diri sendiri. Keyakinan yang kalian buat tadi ada misalnya yang merokok di kelas, ya, tidak boleh, itu mengganggu kenyamanan orang lain. Oke, karena asapnya tadi. Oke. Kemudian ada lagi aktif dalam belajar. Paham nggak aktif dalam belajar? Tadi kan sudah dibuat tadi keyakinan kelas itu rajin membuat tugas, ya kan? Nah, jadi aktif dalam belajar itu kita harus PR-nya harus dibuat, kemudian kehadirannya harus diusahakan hadir setiap hari. Kalau seandainya ada sakit atau izin, tolong dikabarkan melalui surat, melalui doa, WA boleh ya. Kemudian tertib ini umum nggak? Umum ya, semuanya umum. Belajar kita harus tertib. Tidak boleh main HP sebelum ada perintah dari guru studi ya. Kalau HP boleh kita mainkan pada saat kita mengerjakan tugas sebagai referensi atau literatur. Oke? Jadi ini kesepakatan kelas 10 ATP. Dari kesepakatan kelas ini kita setuju semuanya ya. Kita setuju ya. Oke, kalau setuju kita tahan ini untuk lebih baik lagi proses belajar kita ke depan. Kemudian untuk kalau sudah tidak ada lagi tambahan, ada tambahan lagi? Ayo, Nana, Dada. Kalau tidak ada, ini tugasnya adalah sekretaris, ketua kelas. Ketua kelas kami buat dalam bentuk apa nama itu? Karton. Nanti Bapak usahakan berikan karton, spidolnya, pakai spidol boleh, nanti tempelkan di dinding ya. Nanti setiap kalian itu bisa melihat, oh ini ya yang kemarin saya lakukan keyakinan kelasnya. Jadi apabila ada yang melanggar, tetap tertibnya kesepakatan kelasnya, kita lihat oh ini pelanggarannya. Oke? Yang telah kita kesepakatan bersama. Paham kan? Paham ya? Nah, demikian penentukan keyakinan kelas menjadi kesepakatan kelas. Mudah-mudahan kedepannya kita menjadi pelajar yang lebih baik lagi. Oke? Kemudian ada pertanyaan? Tidak. Ada yang ditambahkan? Tidak. Oke? Baik, Bapak Ibu sekalian, karena selain rapat nanti ada agenda pengibasan dari guru penggerak. Nah, makanya Pak Ustaz rapat ini tidak usah lama-lama, kita clearkan segera karena nanti akan ada pengibasan ya, pengibasan dari saudara kita Rizal SP yang akan mengibaskan ilmu beliau mungkin selama dalam proses guru penggerak ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat. Pertama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang telah memberi izin kepada saya untuk melakukan pengibasan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam guru penggerak yang akan diimbaskan ke sekolah. Kemudian yang saya hormati Bu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala
Karena pada kesempatan hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa hadir pada hari Jumat, yaitu pada tepatnya ulang tahun Jambi ke-66. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena kita telah dibawa dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, sehingga kita bisa menikmati alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi yang pertama saya mohon izin kepada Bapak Ibu yang hadir pada ruangan ini untuk melakukan pembahasan atas materi yang saya dapat selama saya mengikuti calon guru penggerak. Di sini saya akan menampilkan yaitu modul 1.4 budaya positif, yaitu dari saya calon guru penggerak angkatan 7 SMK Negeri 3 Tanjung Timur. Salam dan bahagia. Sekarang, apa makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Itu adalah salah satu pertanyaan ya, budaya positif. Kemudian kita lanjutkan slide berikut. Budaya positif ini itu nilai-nilai kebiasaan yang di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya. Bagaimana kita akan melakukan budaya positif di sekolah ini? Tentunya ada namanya perubahan paradigma. Ya. Yang berdasarkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana peserta didik atau murid bukanlah tabula rasa. Artinya peserta didik itu adalah kertas kosong, ibarat kertas kosong, yang mana kertas kosong itu kita akan isi dengan pendidikan atau ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi peserta didik. Kemudian yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi anak itu tidak kita harus paksakan. Misalnya dia hobi ke matematika, kita hanya bisa menuntut dia hobi ke matematika. Ke bahasa Indonesia kita bisa menuntut ke bahasa Indonesia, itu bakatnya. Kemudian budi pekerti ini selama ini kan siswa kita ini karakternya sudah banyak yang menurun ya, kemudian kurang, itu harus kita perbaiki. Kemudian tugas guru yaitu menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi anak bisa tumbuh dengan selamat dan bahagia sesuai dengan bakat yang dimiliki siswa tersebut. Kemudian guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Di sini maksudnya ya, guru ibarat petani dan anak ibarat biji jagung. Kita sebagai petani menanam tanaman, itu siswa, apa yang harus kita lakukan yaitu hanya bisa merawat sehingga tanaman itu bisa berproduksi lebih banyak, lebih bagus ya. Itu adalah guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Merawatnya artinya kita beri pupuk, melakukan pemangkasan, pengendalian gulma, itu adalah perawatan untuk tanaman sehingga tanaman itu bisa berproduksi lebih baik lagi. Kemudian siswa itu harus belajar berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa yang dikatakan dengan kodrat alam dan kodrat zaman? Kodrat alam ini yaitu berdasarkan sosiokultur tempat tinggalnya dari awal. Kemudian anak itu berubah ke kodrat zaman, yaitu pada saat sekarang ini dengan menikmati canggihnya teknologi. Dulu awalnya anak itu bermain tradisional, sekarang sudah bermain HP atau game atau internet lainnya. Itu kodrat zaman, kita belajar bisa menggunakan daring atau online. Kemudian berpihak pada anak. Jadi guru itu adalah kalau mereka belajar itu berpihak pada anak. Apa yang dibutuhkan anak bisa kita beri pelayanan kepada anak. Kemudian perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi harus lingkungannya harus aman dan nyaman sehingga siswa itu memang merasa merdeka untuk belajar. Kemudian lazimnya disiplin di
dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa ya. Bisa. Menurut stimulus respon ada teori kontrol. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oke. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Oke. Ini ada stimulus respon. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Karena kita yang bisa mengontrol diri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang atau menang. Itu adalah perubahan paradigma berdasarkan teori kontrol. Kemudian apa makna disiplin? Oke, kita disiplin ini dikaitkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda, karena belajar dengan disiplin kita harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi arti di sini, maksudnya sini, disiplin itu tidak perlu dilakukan dengan hukuman. Jadi kalau ada kesalahan murid itu apa yang Kalau ada kesalahan pada anak murid, kita buat konsekuensinya apa? Misalnya si A mencoret buku si B, konsekuensinya si B harus mengganti buku si A. Misalnya ada anak yang terlambat, jam 7.30 kita sudah ternyata dia 20 menit terlambat, artinya 20 menit dia menggunakan jam istirahat untuk menggantikan jam yang terlambat. Ya, oke. Kemudian sesama belajar, kemudian Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi memang kita dari dalam diri kita sendiri, yaitu motivasi internal atau intrinsik. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pertama, motivasi eksternal. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yaitu motivasi eksternal dari orang lain. Kemudian, untuk yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini termasuk motivasi internal, tujuan disiplin positif. Jadi ada yang eksternal, ada yang internal. Yang internal ini dari diri sendiri. Berubahnya. Oke. Kemudian di sini ada lingkaran, diawali dengan peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, budaya positif. Kita awali dengan peraturan kelas. Setelah ada peraturan, kita bentuk keyakinan ke kelas. Kemudian lingkungan positif, terjadilah budaya yang positif. Nah, keyakinan kelas, apa hubungan keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan? Di sini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas?
Sebagai contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jadi untuk keselamatan ya. Kemudian, mengapa memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi memang keyakinan keras itu kita berada keyakinan kita. Saya yakin dengan adanya saya harus datang pagi, berarti kita sudah ada keyakinan, tidak ada paksaan. Kalau peraturan berarti ada hukuman atau sanksi. Kemudian ini apa keyakinan keras itu? Yaitu nilai-nilai kebajikan. Prinsip-prinsip universal yang disepakati peserta didik bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nilai-nilai kebajikan itu misalnya menghargai orang lain, kemudian tidak membuang sampah, menjaga tata tertib, itu nilai-nilai kebajikan dan lain-lain sebagainya. Kemudian menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih motivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Karena peraturan itu dibuat secara apa? Dari satu pihak. Kalau keyakinan kelas kita guru melibatkan siswa. Jadi ada kesepakatan. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang unik tersar. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas enaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya sebulan ini kita tinjau lagi keyakinan kelas. Apakah ini ada perubahan? Apakah tidak? Itu harus dilakukan evaluasi. Kemudian di sini ini adalah peraturan, ini keyakinan kelas. Di sini peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas termasuk tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kemudian keyakinan kelas menghormati orang lain dan diri sendiri. Dan selanjutnya seterusnya ya. Ini contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini dibuat bersama siswa. Biasanya dibuatnya ini awal pelajaran baru, awal tatap muka. Jadi anak diberikan kertas warna ini supaya dia menulis sendiri apa keyakinan mereka yang harus diikuti di dalam kelas, harus dipatuhi. Mereka yang membuatnya, bukan kita ya. Kita hanya menuntun dan membuatnya. Kemudian keyakinan kelas ini kita susun, kita tempelkan di dalam kelas, sehingga pada saat anak itu bermasalah atau melanggar tata tertib sekolah, disiplin, kita buka bukunya, keyakinan kelasnya apa, ya, untuk mencari solusi ke depannya bagaimana. Kemudian ini contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Nih, guru dan siswa merangkumkan keyakinan kelas untuk dijadikan kesepakatan kelas. Guru dan siswa menandatangani kesepakatan kelas yang telah dibuat. Jadi ada kesepakatan. Ini dihukum oleh penghargaan. Jadi seperti kita kalau saya belajar di guru penggerak itu, kalau memberi hadiah itu sebenarnya dalam penggerak modul ini itu tidak boleh. Kenapa? Di sini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Seolah-olah anak itu berbuat karena adanya penghargaan, bukannya dari dia sendiri. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Bisa saja guru yang satu diberi penghargaan, kemudian siswa untuk tidak menghormati guru yang lain. Itu adalah efeknya, karena selalu diberi penghargaan. Oke, tindakan guru. Di sini ada yang ditanyakan tadi Pak Abner, ada hukuman dan konsekuensi. Oke,
kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk apa? Hukuman. Kita lihat pada konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret oleh kawannya, itu konsekuensi menggantikan. Oke, ya, kita lanjutkan lagi. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang tidak menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit, kalau hukuman itu anak terasa sakit ya, secara fisik, kemudian hati untuk jangka waktu lama. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, itu konsekuensi. Oke, selanjutnya itu adalah konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Nah, kemudian kita lanjutkan kebutuhan dasar manusia. Seperti kita lihat anak yang sering terlambat, berarti dia ada 5 kebutuhan, salah satunya tidak terpenuhi. Kenapa mereka tidak terlambat? Artinya di sini ada 5 kebutuhan, yaitu kebutuhan survival ini adalah kebutuhan bertahan hidup, kemudian cinta, kasih sayang atau diterima, kemudian penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Kalau anak yang terlambat tadi, mungkin kita kurang perhatian, kurang rasa cinta, itu adalah salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Bisa jadi dia kurang senang, itu ya, itu salah satu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini sebagai contoh. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Jadi ada 5 kebutuhan yang tidak terpenuhi. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Maka dia kan minta makanan tadi dengan kawan, ya, untuk bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena dia senang, temannya jadi memperhatikan dia, berarti kebutuhannya itu adalah cinta dan kasih sayang, ya. Kemudian Agus karena ingin temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, itu kebutuhan di penguasaan. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kita lihat videonya ya, kebutuhan 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Enak kalau kita udah
katanya. Kapan sih kamu tidak terlambat? Katanya di aku ya. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Secara bersama 5 posisi kontrol pada guru, ada posisi teman, merasa bersalah, kemudian posisi penghukum, pemantau, dan manajer. Jadi kita lanjutkan pada restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah penyelesaian bagi siswa yang melanggar disiplin atau tata tertib sekolah. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Ada beberapa ciri segitiga restitusi, yaitu bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan, kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, restitusi untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi diri adalah cara paling baik untuk memperbaiki diri. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini saya gambarkan ada segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, kemudian ada menanyakan keyakinan. Keyakinan tadi kan sudah kita buat sebelum masuk tahun ajaran baru ya, masuk belajar sudah dibuat sebagai pedoman. Sekarang kita lanjutkan pada Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosser berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu akan melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab. sudah Pak ya. Jadi dari pembahasan tadi sudah kita jelaskan, kita belajar bersama-sama mengenai budaya positif dari pembuatan keyakinan kelas, kesimpulannya, kemudian dilanjutkan dengan kontrol kebutuhan siswa, ada 5, bertahan hidup, kesenangan, kekuasaan, kemudian dasar diterima,
kemudian ada 5 posisi kontrol, dan kemudian ada pemecahan masalahnya dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu guru adalah sebagai manajer. Dari pembahasan saya hari ini mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Aduh Pak Ner, tanya Net, ayo. Apa Pak yang itu tadi sebenarnya mengenai dari posisi tadi. yang mengenai masalah ilusi kita pakai ilusi tadi yang di awal tadi itu. Ya, tadi maunya setiap step ada pertanyaan. Jadi lu sekarang materinya apa yang ditanya kan jadi Kalau aku nanya ini Reh, yang Nah. dari 5 posisi tadi itu jadi tipe sebagai guru ini yang bagus tuh posisi yang di mana tuh? Posisi teman atau posisi apa tadi itu ya? Membentak. Kalau yang kelima kan manajer. Mantau. Dia membentak. Manajer. Tadi kan yang pertama tadi kan Erin, sini. Nah, drama. Posisi manajer. Karena di situ siswa itu menyelesaikan masalahnya sendiri, mencari solusinya. Bukan kita yang mencari solusinya. Manajer. Itu yang pertama. Ya, Pak Dek, demikian ya. Demikian pembahasan kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan ke depannya kegiatan pembahasan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila Sofia, saya kelas 3 ATP. Kami bersama membuat kesepakatan kelas. Dengan adanya kesepakatan kelas, kami belajar nilai-nilai budaya positif yang dapat membangun sikap kami menjadi lebih baik dalam mengikuti pelajaran di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.